Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah amma ba'du. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang metodologi kajian fikih di lembaga-lembaga atau ormas-ormas Islam di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 12. Saya sendiri Ahmad Afandi, NIM U 2019-2008. Dan juga rekan saya Riki Wahyudi, NIM U 2019-2011. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Kelompok kami di sini membahas ormas besar Islam di Indonesia, yaitu NU dan juga Muhammadiyah. Saya akan membahas tentang NU pada Basul Masail di Yogyakarta pada tanggal 25 sampai 28 November 1989, merekomendasikan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU untuk membentuk Lajnah Basul Masail. Pada tahun 1990, Lajnah Basul Masail itu resmi terbentuk secara permanen. Lajnah Basul Masail atau yang sering disebut dengan Lembaga Pengkajian Masalah-Masalah Keagamaan NU itu tidak bisa terlepas dari pemikiran empat mazhab. Sejak dahulu ulama itu sepakat untuk memecahkan masalah-masalah keagamaan itu, khususnya yang berhubungan dengan ilmu fikih, hukum fikih. NU itu menggunakan fikih empat mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali. Lajnah Basul Masail NU merupakan forum yang sangat dinamis dan juga berwawasan yang luas. Persoalan yang dibahas dalam Basul Masail ini selalu mengikuti perkembangan hukum di kehidupan yang berlangsung di masyarakat. Dalam forum Lajnah Basul Masail ini tidak ada perbedaan antara kiai, santri, dan maupun yang tua dan juga yang muda. Jadi pendapat siapapun yang lebih kuat itulah yang akan diambil oleh Lajnah Masail dan juga didominasikan empat mazhab dan selalu sepakat dalam khilafiyah. Selain itu, Lajnah Basul Masail NU mengkaji dan memutuskan masalah-masalah yang sangat urgent yang ditetapkan kepastian hukumnya. Lajnah Basul Masail NU juga berfungsi sebagai suatu forum pengkajian dan yang membahas tentang berbagai masalah keagamaan dalam Islam. Permasalahan-permasalahan yang sering dikaji adalah masalah atau problematika keagamaan yang berkembang di zaman yang semakin modern dan juga ilmu pengetahuan teknologi yang semakin berkembang pesat di sini. Jadi proses pembahasan suatu masalah yang dilakukan oleh Lajnah Basul Masail NU ini terkadang terjadi kemacetan. Maka langkah yang diambil adalah dengan mengulang pembahasan dalam forum yang lebih tinggi. Selanjutnya, metode kajian Lajnah Basul Masail NU. Yang pertama, metodenya di sini metode kauli. Metode ini merupakan salah satu cara istinbat hukum yang digunakan oleh ulama NU. Caranya itu dengan mempelajari terlebih dahulu masalah-masalah yang akan dibahas, lalu mencari jawabannya dalam kitab-kitab fikih empat mazhab dengan mengacu secara langsung pada bunyi teksnya. Prosedur dalam metode kauli yakni yang pertama mengambil
pendapat yang lebih maslahat atau lebih kuat. Yang kedua, apabila terjadi perbedaan pendapat, dapat diselesaikan dengan pengambilan qaul wajah pada kitab-kitab yang mu'tabarah atau diakui. Contohnya di sini pertanyaan, bolehkah menggunakan hasil dari zakat itu untuk membangun masjid? Yang kedua di sini metode ilhaqi. Metode ini digunakan apabila tidak ditemukan jawaban dari kitab mu'tabar, maka harus menyamakan hukum suatu masalah yang belum dijawab dengan masalah yang sudah dijawab. Prosedur yang harus dilakukan antara lain mulhaq bi, sesuatu yang belum ada keterangan hukumnya; mulhaq alaih, sesuatu yang sudah ada hukumnya; dan wajh al-hilhaq, faktor yang serupa dengan mulhaq bih dan mulhaq alaih. Contohnya di sini pertanyaan, apakah jual beli petasan untuk merayakan hari raya atau pengantin dan lain sebagainya sah? Jawabannya di sini, jual beli seperti itu hukumnya sah karena ada maksud baik, yaitu adanya perasaan menyenangkan dan dengan suara petasan itu. Dasarnya di sini ada kitab I'anah at-Talibin, ada kitab Al-Bajuri, ada kitab Al-Jamal ala Wahab. Jadi di sini dari kitab-kitab itu dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli petasan untuk kesenangan itu dibolehkan karena membelanjakan harta untuk kebaikan atau kesenangan itu diperbolehkan. Barang yang diperjualbelikan itu suci dan juga bermanfaat, dan juga tidak ada dalil pengharaman seperti rokok. Metode yang ketiga yaitu metode manhaji. Metode ini merupakan cara untuk menyelesaikan masalah dengan cara jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang sudah disusun oleh 4 madhab. Metode ini lebih dominan terhadap teks-teks pendapat imam mazhab dari kitab-kitab mu'tabarah dengan memadukan metode qauli yang sering digunakan untuk ijtihad. Dengan menggunakan metode manhaji ini diharapkan bisa C. Prosedur pelaksanaan metode. Di sini ada metode qauli, mengambil pendapat yang lebih maslahat atau lebih kuat. Jika ada perbedaan dilaksanakan dengan pengambilan qaul dalam kitab-kitab. Yang kedua yakni metode ilhaqi, yakni mulhaq bih, suatu yang belum ada ketetapan hukumnya. Yang kedua, suatu yang sudah ada kepastian hukumnya. Yang ketiga, wajh al-haq, faktor keserupaan antara mulhaq bih dan mulhaq alaih. Yang ketiga yakni metode manhaji, pengambilan teks-teks pendapat imam mazhab dari kitab-kitab mu'tabarah. Yang kedua, memadukan metode qauli. Sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya tentang metode kajian fikih di lembaga-lembaga ormas Indonesia, diantaranya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode kajian fikih di Ormas Muhammadiyah. Di Ormas Muhammadiyah itu terdapat Majelis Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih dideklarasikan pada tahun 130 Hijriah atau 1918 Masehi. Majelis Tarjih merupakan hasil keputusan Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927. Majelis Tarjih ini mempunyai peran penting, yaitu memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurnian, menyusun akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah,
memberi fatwa dan nasihat dan lain sebagainya. Banyaklah fungsinya di majelis tajrih ini. Nah, sedangkan metode majelis tajrih Muhammadiyah itu yang pertama adanya bayani. Bayani ini metodenya penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan. Yang kedua metodenya yakni taklili. Metode taklili ini metode yang mana penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. Jadinya itu kayak masalah-masalah itu dinalar begitu. Disebut juga dengan usaha yang menentukan masalah yang belum terdapat nasnya, tapi bisa diambil kesimpulan berdasarkan kesamaan begitu. Taklili ini. Yang ketiga yakni istislahi. Metode penetapan ini yakni metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan. Metode ini yakni dengan upaya mencari ketentuan hukum untuk mencari ketentuan hukum suatu masalah yang tidak ada ketentuan dalam nasnya dengan berdasarkan pada kemaslahatan yang dipakai. Begitu metode-metode majelis tajrih Muhammadiyah. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Jika masih Anda yang belum paham, monggo ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.